Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala taufik hidayah dan inayahnya. Kita kembali bersua di kesempatan hari ini. Shalawat dan salam marilah senantiasa kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, pengikut dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di jalannya. Sahabat Robani, senang dan bahagia sekali saya Agus Prapto Yusbiadi kembali bisa menyapa di ruang dengar sahabat dan juga di ruang tayang sahabat dalam konten kita di kesempatan pagi hari ini, yakni Tadabbur Quran yang merupakan sinergitas bersama antara jamaah tabligh di Kota Bandung dengan Majelis Tadabbur Quran yang akan disampaikan oleh pemateri kita, yakni Al-Ustadz Insinyur Haji Iman Fatan Darmawan. Tafadhol, kita akan ke studio 1 di Masjid Al-Kausar, Apartemen Buah Batu Park. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafannya. Sebab yang benar tentu saja dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari diri saya pribadi. Saya Agus Yusbiadi pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 8 ya. Mohon ampunan kepada kalau kata Pak Mehmet, Allah kejam-kejam. Ya, tapi memang begitu aturannya ya. Kalau dia selama hidupnya tidak pernah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, jangan dimintakan ampun. Artinya Nabi Ibrahim pun dilarang ya memohon ampunan kepada ayah ya. Yang boleh hanya mendoakan yang ke-17 ya. Kemudian yang ketiga adalah menunaikan janjinya atau wasiatnya setelah mereka wafat. Jadi kalau mereka punya janji kepada seseorang, kepada siapa saja, kepada lembaga juga, kita ya disarankan untuk menunaikan janji mereka, walaupun sekedarnya misalnya karena tidak mampu misalnya. Enggak. Ini mah hanya bakti kita kepada orang tua. Jadi misalnya orang tua kita punya janji ingin membangun masjid misalnya, tapi kita mampunya hanya bikin musola, nggak apa-apa ya, kasih nama beliau kalau bisa mah ya, ada nama beliaunya gitu. Gitu ya. Mudah-mudahan ya itu terus menjadi amal jariah untuk beliau ya. Jadi beliau sudah meninggal pun karena ada ikhtiar kita untuk menunaikan janjinya, misalnya mendirikan sholat masjid, maka selama ada orang yang menggunakan masjid atau musola tersebut, selama itu pula pahala mengalir kepada beliau ya, termasuk kepada kita yang menunaikan janjinya kepada orang tua. Ustaz, ini hadisnya nomor berapa ya?
Kalau dari sebatin ini Pak, punten. Ya, jadi sebatin kayak misalnya biasa di googling kalau perlu nomornya. Ini hanya sumbernya saja hadis riwayat Daud Rasul. Nah, ini saya ambil dari buku Pak Aceng Zakaria ya, Etika Hidup Seorang Muslim. Beliau terus saya semasa hidupnya pemimpin Persis ya. Yang terakhir ya menunaikan janjinya, kemudian menghubungkan silaturahim yang tidak bisa dihubungkan kecuali karenanya. Nah, itu yang keempatnya, jadi menghubungkan silaturahim ya. Kalau ada saudara-saudara orang tua kita yang sudah terputus ya, kita coba sambungkan lagi silaturahim. Dan yang terakhir ya, kepada teman-temannya, menghormati hubungan silaturahim dan menghormati temannya, yaitu dengan kita mendatangi teman-temannya kalau masih ada ya, teman-temannya didatangi ya. Nah, di dalam keterangan lain ya juga dijelaskan termasuk menunaikan janjinya itu adalah meneruskan kebiasaan baiknya. Jadi misalnya orang tua kita setiap hari Jumat suka ngasih makan di masjid mana, tentunya kalau bisa kita terus meneruskan kebiasaan baik. Ya, nah ini kepada orang tua yang sudah meninggal. Ya. Nah, kepada anak-anak bagaimana? Ya, nah, ini bagaimana etika hidup seorang muslim, berbuat baik atau etika terhadap anak. Ya. Anak adalah anugerah dari Allah, dengannya kita dapat melanjutkan cita-cita besar kita. Namun tidak sedikit perilaku anak membuat orang tua menderita atau merasa tersiksa. Untuk itu siapkanlah bimbingan ya, dan pendidikan agama agar anak kita menjadi anak yang soleh. Ya, tentu ya doanya sudah hafal ya. Robbi habli minas sholihin, itu di surat 37 ayat 100 ya. Nah, Robbi habli minas sholihin, itu kita mencontoh suri tauladan atau doa dari Nabi Ibrahim ya. Nah, seorang kepala rumah tangga seperti kita ya, itu harus punya visi. Nah, visinya naon? Sekeluarga besar masuk surga. Nah, eta Pak visinya teh ya. Surat 57 itu 52 punten 57. Surat 52 ayat 21 Pak. Nah, ini kita sebagai kepala rumah tangga harus punya visi ini. Jadi ke surga teh ulah sosorangan. Nah, berbaik cenah batu rumah asal urang nggak boleh itu Pak. Ya, baik itu kepada keluarga terutama ya, termasuk kepada rekan-rekan atau kenalan-kenalan kita semua. Ya, kita ajar ya. Ya. Nah, visi ini ya tentu nanti bagaimana misinya kan? Kalau ada visi biasanya ada misi kan? Nah, itu yang pertama kita baca ya surat 52 surat At-Tur ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kepada orang tua yang sudah meninggal ya. Nah, kepada anak-anak bagaimana ya? Nah, ini bagaimana etika hidup seorang muslim, berbuat baik atau etika terhadap anak ya. Anak adalah anugerah dari Allah,
dengannya kita dapat melanjutkan cita-cita besar kita. Namun tidak sedikit perilaku anak membuat orang tua Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan azab kepada orang yang tidak mengerti. Iya. Jika Allah menghendaki untuk semua, ya sebisa mungkin ya kita tidak membantahnya, ya. Jadikan ya kedua orang tua ini, ibu atau bapak yang masih ada? Bapak. Oh, bapak masih ada ya. Ibu mah terus saya. Terus 20 tahun kambing. Ya, ya. Jadikan ya ayah kita, orang tua kita seperti raja, ya. Bergaulah dengan baik ya, dengan mereka ya. Dan jangan dituruti ketika mereka memerintahkan hal yang berkaitan dengan agama. Ya, ini dicatat saja ayatnya ya. Catat orang tua surat 17 ayat 23 24 dan surat 31 ayat 14 15. 17 ayat 23 24 24 itu doanya untuk orang tua, Robbirhamhuma kama rabbayani shaghira. dan ayat Dan surat 31 Luqman ayat 14 dan 15. Nah di 15-nya ini boleh tidak menuruti perintah orang tua ya, termasuk mertua kalau bertentangan dengan syariat agama, tetapi tetap harus dipergauli, dihormati dengan sebaik-baiknya.